Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya, betul. Yang mana kita masih di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari pada pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menemukan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu memahami simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Kemudian yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan lambang dan nama bilangan dari angka 11 sampai dengan 20. Tentunya agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai atau terwujud, Ibu harapkan kalian bisa menyimak dan memahami materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Di sini terdapat gambar yang dilakukan oleh keluarga Agi di pagi hari. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama di sini ada ibunya Agi. Ibu Agi biasanya kegiatan di pagi hari itu beliau itu menghidangkan sarapan, jadi menyiapkan sarapan untuk ayahnya dan untuk Agi juga. Kemudian kegiatan Agi di sini gambar yang kedua terlihat bahwa Agi sedang menyiapkan peralatan sekolah untuk keperluan sekolahnya. Kemudian gambar yang ketiga di sini terlihat ada ayah yang sedang membaca koran sebelum berangkat ke kantor. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari keluarga Agi yang dilakukan di pagi hari. Ya, mulai dari ibunya menyiapkan makanan, Agi yang menyiapkan peralatan sekolah, dan ayah yang membaca koran sebelum berangkat ke kantor. Tentunya ketika melihat seperti ini, kalian juga memiliki pengamatan atau penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh keluarga kalian saat di rumah. Mungkin di pagi hari ada yang orang tuanya, misalkan ibunya mempersiapkan untuk bekerja, atau misalkan ada yang pergi ke pasar atau apapun itu. Nah, mungkin berbeda-beda kegiatan karena setiap orang memiliki aktivitas-aktivitas yang memang sudah rutin dilakukan selama di rumah. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang di sini coba Ibu mau menilai atau mengukur pemahaman kalian tentang kegiatan-kegiatan yang suka dilakukan di pagi hari. Dapatkah kalian membedakan kegiatan yang memang biasa dilakukan di pagi hari? Yang pertama di sini gambar anak yang sedang menuju berangkat ke sekolah. Nah, apakah berangkat sekolah itu merupakan kegiatan yang dilakukan di pagi hari? Ya, betul. Berarti kita beri tanda checklist. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar anak yang sedang bermain sepeda. Apakah kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di pagi hari? Oke, bukan ya, karena ketika di pagi hari itu biasanya disibukkan dengan persiapan sekolah, sarapan gitu ya. Kalau misalkan bermain itu di jam-jam yang memang bukan di pagi hari. Kemudian yang ketiga, di sini ada anak yang sedang membuka jendela. Apakah ini merupakan kegiatan yang dilakukan di pagi hari? Ya, betul. Kemudian yang ketiga, merapikan tempat tidur. Nah, ini apakah ini juga termasuk kegiatan yang dilakukan di pagi hari? Iya, betul. Kenapa? Karena setelah bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur yang biasa kita dudukan ya, atau yang bisa kita gunakan untuk tidur. Jangan lupa dirapikan. Oke, kemudian mandi. Nah, ini juga memang merupakan kegiatan yang dilakukan di pagi hari karena kalau misalkan bangun tidur, kemudian
kita laksanakan mandi di pagi hari membuat segar gitu ya badan kita. Kemudian selanjutnya bangun tidur. Nah, ini juga jelas ya kalau misalkan bangun tidur itu memang bagusnya di pagi hari. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pagi hari. Tentunya kalian juga mungkin masih di antara kalian banyak yang biasa kalian lakukan di pagi hari. Nah, kemudian kegiatan di pagi hari itu setiap keluarga tentunya berbeda-beda. Begitupun kegiatan masing-masing anggota keluarga di rumah pastinya berbeda-beda. Ini sudah jelas ya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa setiap kegiatan yang biasa kita lakukan mungkin berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Agi. Nah, contohnya misalkan ada di antara kalian ketika bangun pagi melaksanakan sholat subuh, atau misalkan ketika bangun pagi ada yang memang langsung mandi kemudian sholat subuh. Nah, mungkin itu berbeda-beda setiap pembiasaan atau kegiatan-kegiatan di antara kalian ya. Nah, sekarang kalian amati juga gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa suara ayam jantan berkokok. Nah, artinya tanda pagi mulai menjelang. Matahari mulai terbit dari arah timur. Warnanya kekuningan. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan di pagi hari itu memang ditandai ada suara ayam jantan berkokok, dan biasanya suara ayam jantan berkokok itu sebagai tanda bahwa matahari mulai terbit. Nah, terbitnya matahari itu dari sebelah timur terus berputar sampai melaju sampai ke barat. Dan warna dari matahari itu warnanya kekuningan. Nah, sekarang perhatikan dua gambar berikut. Nah, di sini terlihat gambar yang pertama ini adalah gambar suasana di pagi hari. Nah, suasana di pagi hari di sini udaranya terlihat sejuk, cerah gitu ya. Kemudian membuat suasananya itu segar gitu ya kalau misalkan di pagi hari, karena ada udara yang memang sejuk dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan di suasana di malam hari juga memang di sini indah, mulai dari ada bulan, kemudian suasananya juga memang lebih cuacanya juga gelap gitu ya, menuju ke gelap gitu. Kalau misalkan ini terang. Nah, ini adalah suasana atau perbedaan suasana antara pagi hari dan malam hari. Sekarang Ibu mau tanya, adakah perbedaan suasana pada pagi dan suasana pagi hari dan malam hari? Coba kalian bedakan apa yang kalian ketahui dari perbedaan suasana dari pagi hari dan malam hari. Oke. Nah, sekarang mari kita belajar simbol Pancasila. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai bunyi dari sila Pancasila, sekarang kita pelajari mengenai simbol dari Pancasila. Nah, kemarin juga sudah Ibu singgung bahwa simbol dari Pancasila itu terletak pada dada Garuda. Nah, di sini sama Bapak Guru sedang ditunjukkan. Sekarang dengarkan penjelasannya ya, simbol Pancasila. Di kelas murid-murid belajar, Pak Guru menerangkan Pancasila. Murid-murid mendengarkan dengan baik. Di dada Garuda terdapat lambang. Nah, lambang atau simbol tersebut ada 5. 5 simbol disebut Pancasila. Jadi maksudnya karena bunyi sila Pancasila itu ada 5, simbolnya pun ada 5. Jadi masing-masing dari bunyi sila Pancasila itu memiliki simbolnya masing-masing. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Ini simbol yang terdapat pada perisai dada di dada Garuda. Simbol ini ada 5. 5 simbol disebut Pancasila. Pancasila berarti 5 sila. Berarti dasar Pancasila memiliki arti 5 dasar. Nah, tentunya, di sini yang ditunjukkan nih gambar yang ini merupakan simbol dari Pancasila pada perisai yang ada di dada Garuda Pancasila. Ini kemarin sudah ditunjukkan ya, Garuda memang ada di sini ditunjukkan di dada Pancasila. Nah,
Bagaimana Bu simbol Pancasilanya? Sekarang kita bahas. Di sini simbol yang pertama itu ada bintang. Nah, ini bintang. Bintang ini merupakan simbol Pancasila dari sila pertama. Nah, sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, simbol Pancasila sila pertama itu adalah bintang. Oke? Kemudian simbol yang kedua ada rantai. Rantai ini merupakan simbol Pancasila sila kedua. Sila kedua juga di sini berbunyi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi simbol sila Pancasila yang kedua yaitu adalah rantai. Kemudian yang ketiga ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan simbol Pancasila yang ketiga. Yang mana bunyi dari sila Pancasila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada kepala banteng. Nah, kepala banteng ini merupakan simbol sila Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah simbol dari sila keempat. Jadi, simbol dari sila keempat itu adalah kepala banteng. Betul. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol sila Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol dari sila Pancasila yang kelima ini ditandai dengan padi dan kapas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa simbol sila Pancasila ini dari masing-masing bunyi sila Pancasila ini berbeda-beda. Nah, Ibu ulangi lagi, kalau bintang ini merupakan simbol dari sila Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua ditandai dengan simbol rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Nah, kemudian sila yang keempat ini simbolnya itu adalah kepala banteng. Kemudian sila yang kelima adalah padi dan kapas. Ini merupakan simbol dari sila Pancasila. Betul sekali ya. Nah, kemudian Ibu mau tanya, masih ingatkah kalian mengenai bilangan cacah? Nah, bilangan cacah yang sudah kita pelajari sebelumnya ialah bilangan cacah dari 1 sampai 10. Nah, sekarang mari kita ingat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini merupakan bilangan cacah. Nah, tentunya di sini satu di sini angka yang ditunjukkan di sini ini merupakan lambang bilangan. Ya, kalau kita tulis secara tertulis atau secara tulisan di sini 1 ini merupakan nama bilangan. Jadi angka yang menunjukkan angka di sini adalah lambang bilangan. Kemudian jika kita tulis ke dalam bentuk tulisan ini adalah nama bilangan atau secara ditulis secara Latin ini merupakan nama bilangan. Sekarang mari kita pelajari bilangan cacah selanjutnya. Nah, di sini Agi dan Bella itu jalan kaki ke sekolah. Saat jalan kaki ke sekolah, mereka melewati taman bunga. Di taman bunga itu tumbuh bunga warna-warni. Nah, sekarang mari kita hitung bunga merah dan kuning. Di sini ada bunga merah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini satu kotak ini ada 10 bunga. Kemudian ada di kotak yang pertama ada 1. Jadi jika 10 ditambah 1 menjadi 11. Jadi 11 ini angka 1 dan 1 ini dibaca 11. Jadi kalau kalian menemukan angka 1 itu adalah 11 kalau dibacanya. Kemudian kita hitung bunga yang kuning. Di sini satu kotak ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di kotak pertama ada 10. Kemudian ada di kotak kedua 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 10 ditambah 5 ini menjadi 15. Atau kita tulis angka 1 dan angka 5. Angka 1 dan angka 5 ini dibaca 15. Nah, perlu kalian ketahui, jadi ketika kalian menemukan angka 1 dan 1 ini merupakan lambang bilangan. Kalau misalkan jika kita tulis ke dalam bentuk Latin, 11 itu adalah nama bilangan. Kemudian di sini juga sama, 15 adalah lambang bilangan. Kalau misalkan kita tulis
dalam bentuk angka 1 dan 5. Angka 1 dan 5 ini jika kalian menemukan dua angka ini disebutnya lambang bilangan. Nah, kemudian mari kita hitung gambar-gambar yang lainnya. Di sini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Di kotak yang pertama ada 10. Kemudian kita hitung juga yang ini 1, 2. Berarti 10 ditambah 2 menjadi 12. Kalau 12 ini merupakan angka 1 dan angka 2 apabila ditulisnya berdekatan seperti ini disebutnya lambang bilangan, dibaca 12. Kemudian kita hitung di sini, kita sudah tahu ya kalau satu kotak ini sama dengan 10. Berarti 10 ditambah hitung kotak yang keduanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 ditambah 6 ini menjadi 16. Begitupun di sini selanjutnya ada gambar ember. Satu kotak ini ada 10 ditambah ada tambahan 3. Berarti 10 ditambah 3 menjadi 13. 13 ini ditulis angka 1 dan angka 3. Kalau dibaca 13. Nah, begitupun ini ada 10 ditambah 7. Di sini ada 10. Kemudian ada 7 sendok bangunan ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 ditambah 7 berarti menjadi 17 atau ditulis secara angka itu angka 1 dan angka 7 yang digabung kemudian dibacanya 17. Kemudian di sini ada gambar kupu-kupu juga, 10 ditambah 4. Nah, 10 ditambah 4 menjadi 14 atau 14 ini dibaca 14. Kemudian selanjutnya ada gambar selanjutnya ada masker ini ya. Kita hitung ada 10 di kotak yang pertama, kemudian di kotak yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 10 ditambah 8 menjadi 18 atau kita tulis angka 1 dan angka 8 dibaca menjadi 18. Oke, itu adalah cara menghitung dan menuliskan lambang bilangan dan juga nama dari bilangan tersebut ya. Jadi kalian perlu membedakan manakah yang disebut dengan lambang bilangan dan mana yang disebut dengan nama bilangan. Kita ulangi lagi. Kalau nama bilangan itu ke lambang dulu. Kalau lambang bilangan itu ditandai dengan penulisan angka. Misalkan 12 berarti 12 itu angka 1 dan 2. Kalau misalkan 13 berarti angka 1 dan 3 ini disebut dengan lambang bilangan. Jadi kalau misalkan yang dituliskan secara angka ini disebut dengan lambang bilangan. Kalau yang ditulis secara Latin atau ditulisnya secara jelas gitu ya, 2, nah ditulis secara huruf per huruf 12 ini namanya nama bilangan ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara nama bilangan dan lambang bilangan. Kita lanjut. Nah, di sini ibu memiliki nama bilangan dan juga kalian perlu mengisi lambang bilangan. Nah, nama bilang ini ditulis secara susun ya, mulai dari angka 10 sampai dengan 20. Nah, sekarang lihat di sini angka 10. Angka 10 ini ditulis seperti ini 10, 11 gitu ya sampai dengan 20. Kemudian di sini juga kalian perlu tulis ulang. Nah, ditulis ulangnya seperti ini. Jadi dituliskan angka 10 sampai dengan selesai. Kemudian 11 sampai dengan selesai. Nah, jadi caranya seperti ini. Begitupun nanti penulisannya sampai dengan selesai. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Nah, begitupun ini juga untuk materi-materi cara penulisan lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, silakan nanti kalian tinggal susun lambang bilangan dan nama bilangan yang ada di buku tematik kalian sebagai bahan latihan kalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata ibu yang kurang baik dalam penyampaian, dan perlu diinformasikan juga bahwa untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan, namun tetap kalian harus mengerjakan.
kalian mengerjakan tanpa harus mengumpulkan ya. Dan jangan lupa sebagai bahan absensi, kalau misalkan kalian sudah menyimak, kalian beri komentar di kolom chat yang ada di bawah dengan format nama _, sudah menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.